Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Akwit Aura Puspita dengan nomor NIM P133344334121099. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian PUBI dan macam-macam PUBI. Apa sih itu PUBI? PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, atau disebut juga ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Nah, sekarang apa sih macam-macam PUBI itu? Yang pertama ada penulisan huruf, yang kedua penulisan kata, dan yang ketiga pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf terdiri dari huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Yang selanjutnya ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Dan selanjutnya ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Dan selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kemudian ada penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada kata perimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Kemudian ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Kemudian ada kata ganti. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian ada kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terdiri dari tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kemudian ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembagian. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara.
Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Selanjutnya ada tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua tidak boleh diberi spasi. Kemudian tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Kemudian ada tanda pisah. Penggunaan tanda pisah harus dibedakan dengan tanda hubung ataupun tanda kurung. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya tidak diperbolehkan didahului dengan spasi atau diulangi 2-3 kali dalam ragam resmi. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Kemudian ada tanda kurung. Tanda kurung tidak boleh diikuti spasi dalam penulisannya. Kemudian ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengampit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Kemudian ada tanda petik. Tanda petik mengampit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Kemudian ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengampit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Kemudian ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang terakhir ada tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Nah, itulah pengertian dan macam-macam PUEBI. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu PUEBI? Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.